Tim Reserse Kriminal Polres Lok-Sumawe berhasil membekuk seorang pelaku penembakan seorang tukang bakso di kota Lok-Sumawe. Panglima Laut dan Nelayan Aceh menyambut baik wacana pembentukan Koperasi Merah Putih khusus nelayan di Aceh. Di Aceh Barat, ternyata ada inovasi dari dunia pendidikan tinggi yang memberikan dampak nyata, yaitu mengolah air gambut menjadi sumber air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kompas Aceh hadir dengan berbagai informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizka Devila, Kompas Aceh selengkapnya, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara, Tim Reserse Kriminal Polres Lok-Sumawe berhasil membekuk seorang pelaku penembakan seorang tukang bakso hingga meregang nyawa di Desa Alulim, Kota Lok-Sumawe, Aceh. Inilah saat tim kepolisian Polda Aceh bersama Resmo Polres Lok-Sumawe berhasil menangkap pelaku pembunuhan Muhammad Nasir, tukang bakso di Desa Alulim, Lok-Sumawe, Aceh. A dibekuk petugas di Kabupaten Biren saat hendak melarikan diri ke luar negeri. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu pucuk senjata api laras pendek beserta 3 butir peluru aktif. Dari keterangan kepolisian, insiden itu bermula dari persoalan uang transfer 90 juta yang dikirimkan kepada korban pada 7 November lalu. Namun sebanyak 30 juta telah digunakan korban untuk membayar hutang. Karena tidak ada titik temu terkait uang tersebut, pelaku kemudian mendatangi korban pada 9 November. Kemudian korban diajak menuju jembatan berjarak sekitar 10 meter dari tempat semula. Disitulah terjadi cekcok yang berujung penembakan. Korban dieksekusi dengan menggunakan senjata api, laras pendek. Korban ditembak 2 kali, satu mengenai lengan, kemudian satu lagi luka mengenai leher tembus ke kepala, yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meninggal di tempat. Untuk pelaku yang sudah kita amankan adalah Agus Lee binti Sofyan. Ini adalah pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban Nasir. Ini kami ungkap dalam waktu 3 kali 24 jam. Kejadian di tanggal 10 November, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pada tanggal 13 hari ini, tadi subuh. Jadi jam 6.15 pelaku berhasil kami tangkap di wilayah Biren. Korban ditembak 2 kali mengenai lengan dan leher hingga tembus ke kepala, sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian. Kini pelaku dan barang bukti telah diamankan, sedangkan polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku lainnya. Zikri Maulana, Kompas TV, Lok-Sumawe, Aceh. Sementara itu, saudara, setelah terekam CCTV melakukan aksi pembobolan dan pencurian grosir di kawasan Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, kepolisian Polres Lok-Sumawe berhasil membekuk para pelaku di gerbang tol Kisaran, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku MY dan MN mengambil ratusan rokok di sebuah toko grosir di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kemudian dari hasil rekaman CCTV, tim kepolisian Polres Lok-Sumawe Aceh berhasil mendeteksi keberadaan pelaku dan melakukan pengejaran. Tim kepolisian pun mencegat mobil yang digunakan pelaku spesialis pembobol grosir lintas provinsi itu di depan gerbang tol Kisaran, Sumatera Utara pada Senin malam kemarin. Kedua pelaku pun tak berkutik saat dibekuk polisi. Dari hasil pemeriksaan, YN dan AB merupakan spesialis pembobol ruko dengan target rokok di lintas provinsi. Sedangkan 1 orang lainnya PL berperan sebagai penadah. Tinggal mereka ini sepakat, mana kita berangkat, misalnya ke Kisaran, mereka berangkat ke Kisaran. Kayak tadi keterangan dari salah satu tersangka, mereka nih pelan-pelan jalan lihat mana toko yang digembok dari luar. Kan menurut dia itu yang paling mudah dibongkar. Nah, mereka target berikutnya adalah ke Asahan. Apakah di Asahan itu nanti mereka jalan-jalan lihat ada toko digembok di luar, mereka targetin itu. Ya, berarti sudah direncanakan ya dari. Ya, memang mereka sudah mau ke Asahan, kita cegat di Kisaran. Ya, tapi yang jelas dia spesialis toko dan barang rokok. Di toko Sinar Harum 2 itu HP ada, itu nggak diambil. Mereka lebih fokus sibuk ambil rokok semua.
Bahkan sampai keluar itu dus-dus masih berserakan di luar. Ya karena tadi mereka bisa langsung jual, sudah ada yang agen untuk terima dan langsung dibayar cash. Ya, abang langsung bayar cash. Nggak pakai utang. Bayar sudah malamnya. Oh, ada DP. 2 hari sudah lunas. Mereka mengaku sudah beraksi di 8 toko di Aceh dan Sumatera Utara. Komplotan ini beraksi menggunakan mobil dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis serta merusak gembok. Kini, kepolisian Polres Lok Sumawe masih memburu 3 pelaku lainnya. Kedua pelaku dan 1 orang penadah kini diamankan di Mapolres Lok Sumawe guna pemeriksaan lebih lanjut. Zikri Maulana, Kompas TV, Lok Sumawe. Informasi lainnya, Saudara, Pengadilan Negeri Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan lingkungan hidup. Pasalnya, penegakan hukum lingkungan bukan hanya sebatas menghukum terdakwa, tapi juga demi keberlangsungan hidup manusia dan alam. Pada pelatihan hukum lingkungan hidup untuk jurnalis, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Teguh Syarafi memastikan setiap perkara yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan akan mendapatkan perhatian serius dari majelis hakim. Komitmennya, Syarafi akan mengawasi jalannya sidang perkara kasus kejahatan lingkungan secara adil dan transparan. Bagi terdakwa, pengadilan juga berjanji akan memvonis pelaku kejahatan lingkungan hingga hukuman seberat-beratnya. Apabila terbukti di pengadilan dan sesuai fakta hukum yang terungkap, vonis yang dijatuhkan bisa memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan ini. Ada kasus perdata yang didaftarkan oleh para pihak, baik LSM maupun klien. Saya benar-benar serius untuk pengawasan terhadap rekan-rekan majelis dalam rangka menangani, memeriksa, mengadili suatu perkara tentang lingkungan. Ayo sama-sama untuk kita membangkitkan semangat untuk mengawasi atau kami untuk mengenali bagaimana apabila ada kasus-kasus yang diangkat ke pengadilan. Sementara itu, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HK mencatat sejak 5 tahun terakhir 2020 hingga 2024, ada 36 kasus dengan 73 terdakwa kejahatan satwa liar yang disedangkan di Aceh. Sementara itu, jenis satwa yang paling banyak diperdagangkan seperti primata, terenggiling, reptil, dan burung. Memang Aceh merupakan sumber jadi pusat perdagangan lah ya di lingkup itu, karena masih banyaknya satwa yang dilindungi di hutan Aceh yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan, kemudian memperdagangkannya di regional Indonesia maupun di lintas negara. Penegakan hukum di bidang lingkungan ini bukan hanya soal menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan saja, namun untuk masa depan manusia dan alam. Musajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, baru 1 bulan diangkat menjadi pegawai P3K, personel Wilayatul Hizbah WH atau Polisi Syariat Islam di Kota Banda Aceh terancam dipecat dan dicambuk karena melakukan halwat saat digerebek warga pada Jumat malam. Personel Polisi Syariat Islam atau WH yang berdinas di Satpol PP WH Kota Banda Aceh yang tugasnya menegakkan kanun syariat Islam malah digerebek warga di sebuah rumah kos karena melakukan halwat. Personel WH inisial TR saat digerebek oleh warga sedang berada di dalam rumah kos bersama seorang wanita non-muhrim inisial AM. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpol PP WH Kota Banda Aceh, mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka karena memenuhi unsur dan alat bukti. Selanjutnya tersangka akan diproses sesuai dengan kanun syariat Islam dengan ancaman cambuk di depan umum dan dipecat sebagai personel WH yang baru saja sebulan diangkat menjadi P3K. Adapun kronologisnya, pada malam itu yang bersangkutan ini mendatangi satu tempat kos-kosan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan muhrimnya, sudah larut malam. Mereka berada di dalam rumah, kemudian dilakukan penggeledahan lah oleh orang kampung, oleh tetangga sekitar. Pemeriksaan tahapan-tahapannya sudah kita lakukan dan hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka karena unsurnya terpenuhi dia melanggar kanun, masuk kategori khalwat. Khalwat ikhtilat, kita juntukan ke ikhtilat,
hari ini sudah kita lakukan penahanan. Kita sudah mendapatkan laporan dari Kasat Pol PP bahwa memang ada P3K kita yang melakukan pelanggaran. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi beliau itu P3K baru sebulan diangkat sebagai P3K. Maka saat ini BKPSDM tentunya telah membentuk tim pemeriksaan pelanggaran disiplin. Nah, jadi nanti beliau akan juga kita minta keterangan, termasuk Pak Kasat juga akan mendampingi. Setelah itu tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita akan berikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksi tegasnya seperti apa kalau memang dia terbukti? Ya, karena beliau itu kan adalah ASN ya, P3K itu sebagai ASN. Apalagi ini karena baru, sanksi paling berat pun beliau itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, jadi kalau diberhentikan dengan tidak hormat tentu tidak ada hak-hak kepegawaian yang beliau terima, seperti itu. Tindakan pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh oknum polisi syariat ini tentu telah mencoreng institusi yang selama ini gencar melakukan razia syariat Islam untuk penegakan kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Panglima Laut dan Nelayan Aceh menyambut baik wacana pembentukan Koperasi Merah Putih khusus nelayan di Aceh. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, Wakil Gubernur Aceh Fadullah menemukan adanya sejumlah kendala ganti rugi tanaman warga yang masuk di area pembangunan jalan tol seksi 1 Padang Tiji Selimut. Oh iya. Akibatnya jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Pidi dan Aceh Besar tersebut belum bisa beroperasi hingga sekarang. Pemerintah Aceh memastikan seluruh proses penilaian terhadap nilai tanam tumbuh pada 22 bidang tanah yang terdampak pembangunan dilakukan secara transparan dan adil. Selain ganti rugi tanaman warga, juga terdapat 17 bidang tanah warga yang belum sepakat ganti rugi. Selain itu, ada juga keluhan masyarakat yang mudah sepakat ganti rugi tanaman belum kunjung dibayarkan. Bahkan, sebagian ada yang meminta untuk peninjauan ulang lahan yang terdampak pembangunan tol. Karena harga yang dibayarkan terlalu murah, yakni di kisaran 7 hingga 17.000 rupiah per meter. Tadi ada 200 sekian bidang tanah yang tadi bermasalah 116, tapi dari 116 ada 99 yang sudah setuju. Jadi semakin sedikit. Tapi hari ini keputusan kita begini, ini selesai, semua harus diselesaikan. Jadi supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Warga juga diminta tidak melakukan pelanggaran seperti masuk tol tanpa izin lewat jalur tidak resmi karena dapat membahayakan nyawa. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting terus digemakan pemerintah untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Di Aceh, program nasional berbasis gotong royong ini terus dilakukan guna memastikan pemenuhan nutrisi, kesehatan, dan sanitasi bagi keluarga sasaran dalam 1000 hari pertama kelahiran anak melalui peran orang tua asuh. Kantor Perwakilan BKKBN Aceh mencatat saat ini ada 38.000 lebih keluarga beresiko stunting yang perlu mendapat perhatian dari bapak asuh. Kehadiran bapak asuh dapat mencegah lahirnya anak-anak yang beresiko stunting, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah 2 tahun, dan anak usia 24 tahun, hingga 29 bulan dari keluarga beresiko stunting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menurunkan angka stunting. Bentuk partisipasi itu bisa berupa pemberian nutrisi seperti pemberian paket makanan bergizi, bisa bantuan berupa pembangunan jamban, rumah layak huni, hingga penyediaan akses air bersih, serta edukasi berkelanjutan soal pola makan sehat dan pemantauan tumbuh kembang anak. Nah, sasaran genting itu adalah semua masyarakat lintas program, siapapun bentuk yang kegiatannya itu adalah sebagai berdonasi. Kita tidak memakai anggaran dari pemerintah. Nah, sifatnya adalah gotong royong CSR yang membantu untuk memberikan
terutama pertama makanan yang bergizi, nutrisi, yang kedua melihat sasarannya itu adalah jamban dan penggunaan air bersih. Nah, rumah-rumah keluarga berisiko stunting itu yang menjadi sasaran yang akan kita dampingi. Seperti yang dilakukan pemerintah Aceh Besar, melalui kolaborasi Pentahelix, baik dari pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media mampu menurunkan angka stunting. Lewat peran orang tua asuh, 2.600 keluarga yang beresiko stunting di Aceh Besar dapat tertangani. Kita berupaya untuk secara terus-menerus untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar. Dan itu merupakan tantangan seluruh masyarakat Aceh Besar secara bergotong royong, bekerja sama supaya bisa kita turunkan angka stunting itu. Kami juga menyampaikan terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat yang selama ini sudah bekerja keras untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar. Kolaborasi untuk menjadi orang tua asuh sangat dinantikan guna mencegah dan mengurangi jumlah keluarga beresiko stunting di Aceh, yang saat ini prevalensi stunting masih 28,06%, yang masih butuh pendampingan berkelanjutan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara Panglima Laut dan Nelayan Aceh menyambut baik wacana pembentukan Koperasi Merah Putih khusus nelayan di Aceh. Dengan adanya koperasi itu bisa membantu nelayan memperbaiki ekonomi mereka yang selama ini merosot dan diharapkan pengelolaannya sesuai dengan kearifan lokal di Aceh. Wacana pembentukan Koperasi Merah Putih khusus nelayan ini disambut baik oleh nelayan maupun lembaga Panglima Laut Aceh. Pasalnya, dengan adanya koperasi ini bisa membangun ekosistem usaha yang bisa menguntungkan dan menyejahterakan nelayan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 80.000 koperasi desa merah putih yang telah dibentuk. Dan 108 desa diantaranya menjadi percontohan untuk menerapkan program koperasi yang menyerap hasil perikanan dari nelayan maupun pembudidaya. Salah satu program prioritasnya adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Nantinya, program ini diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih yang ada di desa setempat. Desa akan memberikan layanan kebutuhan usaha masyarakat di sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas usaha nelayan. Total yang ditargetkan ada 1.100 kampung nelayan merah putih yang akan dibangun hingga 2027 mendatang. Kalau kita melihat sekarang memang basisnya kalau nelayan itu kan bukan desa ya, tapi basisnya justru laut. Di Panglima Laut kita itu di level provinsi ada, kabupaten juga ada laut. Laut itu bisa saja dia bukan satu kampung, tapi mungkin ada 3 atau sampai 5 kampung gitu ya. Nah, tentu memang kemarin sempat kita dengar bahwa semuanya itu akan mengerucut ke koperasi desa, di mana nelayan atau profesi lain itu akan menginduk ke Koperasi Merah Putih desa. Nah, tapi dengan adanya wacana sekarang ada koperasi mungkin khusus nelayan, diharapkan yang muncul nanti ekosistem usaha di bidang perikanan, hasil tangkapannya juga dikelola atau dipromosikan oleh koperasi. Kita menyambut baik. Sejauh ini, di Aceh sendiri program itu belum berjalan maksimal, karena baru terdapat 4 kampung nelayan merah putih yang terbentuk di Aceh, yaitu Desa Lok Pawo, Lancok, Kuala Raja, dan Birem Putong. Lembaga Panglima Laut berharap pengelolaan koperasi khusus nelayan ini dikelola sesuai dengan kearifan lokal Aceh. Sebab, kelompok tinggal nelayan di Aceh berdasarkan wilayah yang disebut Lo. Lo itu bisa terdiri dari 3 hingga 5 desa yang diketuai oleh Panglima Laut, wilayah atau Lo. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Bank Indonesia Aceh mendorong ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, Bank Indonesia Aceh berkoordinasi dengan pemerintah daerah mendorong ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Salah satu strateginya dengan sistem barter barang dari daerah surplus untuk mengurangi tekanan inflasi.
Kebijakan tukar-menukar barang atau barter dari daerah surplus barang produksi ke daerah yang kekurangan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu strategi untuk mencegah atau mengurangi tekanan inflasi. Ini dapat dilakukan di tengah tekanan inflasi yang terjadi saat ini. Bank Indonesia mendorong bersama pemerintah daerah agar dapat melakukan strategi itu. Untuk menambah stok kebutuhan barang pokok di Aceh, pemerintah bisa mencari daerah yang surplus komoditas tertentu baik di kabupaten kota maupun dari luar daerah lain. Bila stok mencukupi, harga stabil dan inflasi bisa stabil. Caranya salah satunya dengan ini, tukar-menukar ya. Tukar-menukar artinya daerah yang komoditasnya surplus itu mengirim ke kayak Aceh. Jadi kita cari daerah misalnya beras yang lagi surplus di mana, bisa di dalam provinsi Aceh sendiri, bisa di luar ya. Terus didatangkan ke wilayah Banda Aceh misalkan. Salah satu penghitung inflasi kan Banda Aceh ininya. Selain itu kita juga ada kerjasama telur ya, telur ayam. Kita kerjasama dengan dengan daerah lain untuk didatangkan ke Aceh, dan tempo hari juga sempat dengan cabai itu di daerah Jawa, kita datangkan dari Jawa ke Banda Aceh. Nah itu upaya-upaya kita paling enggak dengan stok yang didatangkan itu bisa menurunkan harga. Seperti diketahui, BPS Aceh mencatat pada bulan Oktober 2025 terjadi inflasi 0,12%. Hasil pantauan dari 5 kabupaten kota yaitu Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Banda Aceh, dan Lok Sumawe. Sedangkan komoditas utama penyumbang inflasi diantaranya emas perhiasan, cabai merah, wortel, ikan tongkol, dan telur ayam ras. Musajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, di Aceh Barat ternyata ada inovasi dari dunia pendidikan tinggi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, yaitu mengolah air gambut menjadi sumber air minum berkelanjutan dan pengembangan potensi perikanan di perumahan apung Desa Kuala Bubon. Program pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tengku Umar. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tengku Umar berhasil mengolah air gambut menjadi sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh warga Desa Kuala Babon, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Ternyata pengolahan air gambut ini bisa menjadi air minum berbasis rumah tangga, serta dimanfaatkan juga untuk budidaya ikan tawar di bawah rumah apung dengan menggunakan sistem keramba jaring apung dan keramba jaring tancap, sehingga bisa mengembangkan potensi perikanan di desa itu. Kegiatan pengabdian mahasiswa berdampak ini juga melibatkan mahasiswa dari kesehatan masyarakat, sumber daya akuatik, gizi dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kelompok nelayan dan ibu rumah tangga di sana. Untuk kegiatan mahasiswa BEM berdampak ini ada 2 program. Yang pertama adalah pengolahan air bersih berbasis masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan apung dengan menggunakan keramba apung dan keramba tancap. Dengan adanya program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta peningkatan produksi hasil budidaya ikan tawar dan pengolahannya dalam bentuk produk turunan makanan bergizi tinggi. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, selain dikenal dengan keindahan alamnya, Pulau Sabang juga menjadi penghasil coklat berkualitas tinggi. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao lokal diolah menjadi produk coklat premium bernama Cokbang. Kini Cokbang menjadi oleh-oleh khas yang banyak diburu wisatawan di Sabang. Cokbang atau coklat Sabang menjadi merek coklat premium yang banyak diburu para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sabang. Diproduksi oleh unit usaha unggulan Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, coklat Sabang menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Sabang. Bahan bakunya diambil dari 100% dari biji kakao asli Sabang yang dihasilkan dari para petani setempat. Ada 30 petani kakao yang bergabung dalam Koperasi Kakao Jaya Mandiri. Januari 2023, Cokbang masih diproduksi dengan peralatan seadanya. Bantuan mesin baru dari Bank Indonesia pada 2024 meningkatkan kapasitas produksi dan jumlah varian coklat mulai dari 4 jenis menjadi 14 varian coklat. Omset pun melejit dari belasan juta menjadi 300 juta lebih per tahun. Ya, kita sudah memproduksi itu bubuk kakao,
Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis, dan coklat premium couverture-nya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, mengingat harganya itu kan sedikit menengah ke atas. Gitu. Nah, kita pengen buat coklat yang lebih murah, namun memang masih ada keterbatasan kapasitas produksi. Tadinya kita pikir dengan produksi yang hanya 10 kilo ya rumah tangga, itu bisa mencukupi. Ternyata nggak bisa, Pak. Sekarang kita kapasitas mesin hanya 40 kilo seminggu, nggak bisa kita ningkatin lagi. Jadi harus habis dulu itu. Nah, kalau kita mau tingkatin lagi berarti kapasitas mesinnya harus diperbesar. Salah satu wisatawan dari Malaysia terkesan dengan cita rasa coklat khas Sabang ini karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Rasa coklat Sabangnya gimana? Yang pertama masuk tadi itu diberi tester kan? Itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Tapi setelah diberi rasa ini apa ya tadi? Nips. Ya, rasanya enak karena ada pahitnya, ada masamnya juga gitu. Kalau itu dikombine sama coklat, rasanya pas. Memang enak. Ya, karena ada pahitnya, masamnya, coklatnya manis. Memang enak. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, diantaranya coklat batang berbagai rasa susu, kacang mete, cranberry, bubuk coklat hingga teh coklat. Mustajab, Kompas TV, Sabang. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran ke channel YouTube di Kompas TV Aceh Independen Terpercaya. Saya Rizka Devi mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.